Lila, siswi pindahan dari Bandung, tak pernah menyangka bahwa sekolah barunya menyimpan rahasia kelam sejak puluhan tahun lalu. Saat mengikuti MPLS, ia bersama 4 teman nekat masuk ke ruang laboratorium lama yang sudah ditutup karena kebakaran misterius. Di sana, mereka menemukan simbol-simbol aneh, boneka tua, dan sesuatu yang terkunci dalam lemari besi. Ketika malam tiba dan waktu menunjukkan pukul 3:12, arwah anak-anak yang dulu dikorbankan dalam ritual pemanggilan mulai bangkit satu persatu. Mereka tak bisa tidur, mereka belum pulang, dan satu dari mereka menunggu untuk membalas. Inilah kisahnya. Malam itu, hujan turun pelan-pelan, membasahi genteng tua SMA Tanjung Merah. Cahaya lampu taman menyinari bangunan sekolah yang berdiri sejak masa penjajahan. Dinding-dindingnya dingin dan berlumut. Angin bertiup pelan, menimbulkan suara siulan kecil yang menyelinap lewat jendela-jendela kayu tua. Lila, seorang siswi pindahan dari Bandung, berdiri di depan gerbang sekolah barunya sambil menarik napas dalam-dalam. Besok adalah hari pertamanya masuk. Tapi hari ini, ia datang lebih awal untuk mengikuti acara pengenalan sekolah, yang biasa disebut MPLS. Setelah upacara selesai, para murid diajak berkeliling oleh kakak Osikuo, Fasir Syais. Mereka memperkenalkan ruang kelas, perpustakaan, lapangan, dan aula. Namun ada satu ruangan yang dilewati begitu saja, tanpa penjelasan apapun. Lila berhenti sejenak di depan ruangan itu. Pintu kayunya tertutup rapat. Jendela kaca di bagian atas terlihat buram dan kotor, seolah sudah lama tak dibersihkan. Di pintunya tertempel papan kecil bertuliskan, Laboratorium Kimia, ditutup. Lila menoleh ke teman di sebelahnya, seorang siswi bernama Intan. "Heh, ruangan itu kenapa ditutup?" bisik Lila penasaran. Intan menelan ludah. "Itu lab lama. Udah nggak dipakai sejak ada kebakaran belasan tahun lalu. Katanya ada yang meninggal di situ." Lila mengernyit. "Serius?" Intan tak menjawab. Ia hanya menarik tangan Lila dan mempercepat langkah. Malam harinya, para peserta MPLS diwajibkan menginap semalam di sekolah. Sebagian besar siswa berkumpul di aula. Tapi Lila, yang masih penasaran dengan lab lama, mulai mengajak beberapa teman dekatnya untuk menyelidiki. "Cuma lihat-lihat doang kok," bujuk Lila sambil tersenyum jahil. "Katanya kita harus jadi generasi pemberani, ya nggak?" Teman-teman yang ikut, Intan, Guntur, Vina, dan Rizky, semuanya awalnya ragu. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Tepat pukul 11 malam, mereka menyelinap keluar dari aula. Jalanan sekolah sepi, hanya suara jangkrik dan angin malam yang terdengar. Lampu-lampu lorong menyala temaram. Setibanya di depan lab lama, mereka menemukan bahwa pintunya tak terkunci. "Loh, tadi siang kan dikunci, ya?" tanya Guntur setengah berbisik. Lila menyentuh gagang pintu yang dingin, lalu mendorong perlahan. Pintu berderit, membuka celah ke dalam ruangan gelap yang dipenuhi bau kayu terbakar dan debu. Senter dari HP, mereka mulai menyapu isi ruangan. Ada meja panjang, rak-rak kosong, dan simbol aneh di lantai. Lingkaran besar dengan garis-garis seperti bintang. Di tengahnya ada sisa lilin hitam yang sudah meleleh dan mengeras. Di dinding tertempel kertas-kertas tua yang bertuliskan huruf Latin dan aksara asing yang tak dikenali. Vina menelan ludah. "Ini bukan sisa eksperimen biasa, kan?" Rizky berjongkok dan menyentuh salah satu bekas lilin. "Kayaknya ini bekas ritual." Tiba-tiba lampu senter Vina mati. Mati. HP-ku mati." Vina panik. Satu persatu senter HP mereka ikut padam, seolah ada sesuatu di dalam ruangan itu yang menyedot energi. Dalam gelap terdengar suara kursi yang bergeser sendiri. Srek, srek. Lalu terdengar suara pelan seperti bisikan.
Balikan, kembalikan. Lila menahan napas. Dadanya berdegup kencang. Ia mencoba menyalakan HP-nya lagi, tapi layar tetap gelap. Tiba-tiba, suara pintu menutup keras dari belakang mereka. Brak, kakakku. Mereka semua menjerit. Intan menangis. Guntur mencoba mendorong pintu, tapi tidak bisa dibuka. Ada yang kunci dari luar? Tidak, itu bukan dikunci, tapi seperti ditahan oleh sesuatu dari dalam. Tiba-tiba, simbol di lantai menyala samar. Warna merah menyala membentuk pola, seolah diaktifkan kembali. Dan muncul suara ketukan, 3 kali. Tok, 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 dari balik lemari besi yang tertutup. Tok, tok, tok. 3 ketukan itu kembali terdengar. Tidak keras, tapi cukup jelas. Dan datang dari lemari besi besar di sudut lap lama yang sejak tadi tertutup rapat. Lila menatap lemari itu dalam gelap. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi tengkuk. Intan berpegangan padanya sambil menangis. Jangan dideketin, Lila. Ayo keluar aja. Tapi pintu lab masih tidak bisa dibuka. Seolah ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang tak terlihat. Rizky memberanikan diri mendekati lemari. Mungkin ada tikus atau sesuatu di dalamnya, ujarnya, mencoba menghibur diri. Guntur menyalakan mode flash kamera HP-nya. Ajaibnya, lampu menyala kembali, tapi hanya satu. Senter HP lainnya tetap mati. Cahaya flash menyorot pelan ke arah lemari. Di permukaan pintu lemari itu ada bekas sidik jari kecil. Banyak, seperti tangan anak-anak. Tapi semuanya mengarah keluar, seperti ingin keluar. Tok, tok, tok. Kembali terdengar. Kali ini lebih cepat, lebih keras. Brak, lemari bergetar. Semua mundur serentak. Udah, kita keluar sekarang juga. Teriak Intan panik. Tapi saat Guntur mencoba menarik pintu, ia malah terpental ke belakang. Badannya terbanting ke lantai. Woi, kau nggak apa-apa? Tanya Rizky. Guntur membuka mata perlahan. Ada yang dorong aku dari belakang. Aku ngerasa kayak disentuh, dingin banget. Vina berjongkok memeriksa Guntur, tapi matanya tertuju pada sesuatu di balik bahu temannya. Sebuah bayangan kecil. Seperti sosok anak kecil berdiri di dekat lemari. Diameter tak bergerak. Vina langsung menjerit. Aiteu, itu apa itu? Tapi saat semua menoleh, bayangan itu sudah menghilang. Lila mengumpulkan keberanian. Ia berjalan pelan ke arah papan kertas yang tertempel di dinding tadi. Salah satu kertasnya berjudul Ritus Pemanggilan Roh Anak Tak Bernama. Ditulis tangan. Tulisan Latin. Di bawahnya ada cap stempel sekolah. Ini dokumen asli dari sekolah ini sendiri, gumam Lila. Ritual itu menyebutkan bahwa roh anak kecil ini dipanggil untuk dijadikan penjaga. Tapi, jika ritualnya tidak ditutup dengan benar, maka arwah yang dipanggil akan tinggal, terjebak, marah. Gila, jadi mereka pernah manggil arwah beneran di sini? Tanya Rizky dengan suara gemetar. Tiba-tiba, suara nyanyian anak kecil terdengar di kejauhan. Lembut, pelan, tapi jelas. Aku ingin pulang. Bawa aku pulang. Semua diam. Tidak ada yang berani bicara. Nyanyian itu berhenti. Lalu, lemari terbuka sendiri. Pintu lemari itu terbuka perlahan dengan suara decitan berkarat. Dari dalam keluar kabut tipis. Dan sebuah boneka lusuh jatuh ke lantai. Boneka anak kecil, wajahnya rusak. Mata sebelahnya copot. Dan di lehernya tergantung kalung kecil dengan inisial huruf A. Intan menangis lebih kencang. Aku nggak mau di sini, kita harus keluar. Lila menunduk dan mengambil boneka itu. Begitu tangannya menyentuh, pandangannya gelap. Seketika ia melihat sebuah kilasan masa lalu. Ruangan yang sama, tapi terang, masih bersih, dipenuhi alat-alat kimia dan anak-anak berseragam putih abu-abu. Seorang guru sedang membaca mantra dari buku tua.
Tapi di tengah ruangan, ada seorang anak kecil, pria, duduk di tengah lingkaran simbol. Anak itu tidak berkedip, hanya diam, matanya kosong. Mantra terus dibacakan. Tiba-tiba api menyala dari lilin-lilin di sekeliling. Anak itu menjerit, tapi semua orang tetap diam. Dan ledakan terjadi. Semuanya gelap. Lila kembali sadar. Nafasnya tersengal, tangannya masih menggenggam boneka. Anak itu, dia dipaksa. Ikut ritual. Dia nggak mau. Tapi mereka manggil dia dan ninggalin dia di situ. Brak. Pintu lab terbuka sendiri. Tanpa pikir panjang, mereka semua berlari keluar secepat mungkin, menuruni tangga, menuju aula. Tapi saat mereka sampai, aula sudah kosong, semua orang hilang, aula gelap, sepi, dan di panggung utama tampak papan tulis bertuliskan, "Satu dari kalian harus tinggal, kalau tidak, semua takkan bisa kembali." Aula itu seharusnya penuh dengan siswa MPLS yang tidur di sleeping bag. Tapi sekarang kosong, sunyi. Hanya papan tulis di panggung utama yang menyala oleh cahaya bulan dari jendela. Tulisan di papan itu, seperti baru saja ditulis. "Satu dari kalian harus tinggal, kalau tidak, semua takkan bisa kembali." Guntur menelan ludah. Ini bercanda, kan? Ini prank, ini pasti kerjaan kakak OSIS. Rizky menggeleng cepat. Tapi tadi kita dikunci dari dalam, HP kita mati. Lemari itu, boneka itu, nggak masuk akal semua. Intan mulai menangis lagi. "Aku nggak kuat, aku nggak mau mati, aku nggak mau." Lila mencoba tetap tenang. Ia memandangi tulisan itu, lalu menengok ke sekitar. Di sudut aula, ia melihat jam dinding. Pukul 0.32.12. Angka digital di HP-nya tetap mati. Tapi, jam dinding itu jelas menunjukkan angka yang sama dengan waktu saat simbol di lab mulai menyala. 3 Desember, ini bukan waktu biasa, gumam Lila. Ini waktu arwah itu bangun. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki di belakang mereka. Pelan, tapi berat. Tap, tap, tap. Mereka semua menoleh. Tak ada siapa-siapa, tapi suara itu semakin dekat. Tap, tap, tap. Lalu suara kursi bergeser sendiri. Meja di pojok aula tiba-tiba jatuh. Semua kaget, dan di dinding belakang aula muncul tulisan baru, seperti digores dari balik papan. "Siapa yang paling takut, dialah yang paling lezat." Vina langsung teriak, "Udah cukup, aku mau pulang." Dan berlari ke arah pintu keluar aula. Tapi pintu itu menutup sendiri, kunci otomatis. Dan dari jendela, mereka melihatnya. Sosok anak kecil berdiri di tengah lapangan, menghadap ke aula. Diameter matanya bercahaya putih, ia hanya berdiri. Tapi aura dinginnya bisa dirasakan hingga ke dalam ruangan. Lila menatap boneka lusuh yang masih dibawanya. Ia mulai sadar. Benda ini semacam penghubung, sebuah sisa dari roh itu. Boneka ini, benda yang mengikat dia di sekolah ini, ucapnya pelan. Rizky menimpali, "Kalau begitu, buang aja, bakar atau kubur." Lila menggeleng. "Kalau kita buang tanpa cara yang benar, dia bisa makin marah." Dari dinding, tulisan-tulisan terus muncul sendiri, satu persatu. "Lanjutkan ritualnya. Lengkapi lingkaran darahnya. Berikan nama untuknya." Guntur panik. Berikan nama? Maksudnya siapa? Lila membuka kembali kertas dari lab yang ia simpan di saku jaket. Ada satu bagian yang belum sempat ia baca waktu itu. Untuk menenangkan roh tanpa nama, peserta harus menyebutkan nama pemberian dan mengakui ikatan sebagai penjaga. Tanpa itu, roh akan terus mencari, tubuh baru. Lila mendadak pucat. Dia bukan cuma minta dibebaskan. Dia minta tubuh baru, pengganti. Semua terdiam. Mereka akhirnya sadar maksud tulisan. "Satu dari kalian harus tinggal." Vina mulai mundur.
Nggak mungkin. Kita harus pilih salah satu dari kita. Gila. Rizky mencak-mencak. Aku nggak mau mati demi arwah anak kecil, bodoh amat dia siapa. Tiba-tiba, lampu aula menyala semua, berkedip cepat. Dan di setiap bangku, kini duduk sesuatu. Bayangan-bayangan hitam, sosok-sosok tak berbentuk, seperti siluet manusia. Tapi wajahnya kabur, hanya bola mata yang menyala putih. Semuanya menghadap ke panggung, menghadap ke mereka. Satu persatu bayangan itu berdiri. Tap, tap, tap. Mereka mulai maju, pelan, serempak. Lari, teriak Guntur. Mereka berlari ke arah ruang guru, melewati lorong yang panjang dan gelap. Setiap lampu yang mereka lewati, padam satu persatu di belakang mereka. Brakika. Rizky terjatuh, tapi Lila menarik tangannya. Mereka semua masuk ke ruang guru dan mengunci pintu. Napak mereka memburu, nafas pendek, badan gemetar. Ini semua nggak mungkin nyata. Ini pasti mimpi, gumam Intan. Tapi saat mereka menengok ke dinding ruang guru, tampak foto-foto kepala sekolah lama. Di urutan paling bawah, ada satu foto yang berbeda. Foto hitam putih, seorang anak kecil berseragam putih, tanpa nama. Wajahnya datar, tapi anehnya, mata anak di foto itu bergerak, menatap lurus ke arah mereka. Mereka semua terpaku. Foto anak kecil berseragam putih itu menatap lurus dari dinding ruang guru. Bukan sekadar ilusi, mata dalam foto itu benar-benar bergerak, mengikuti arah kepala yang bergeser, seolah hidup. Dia yang ada di ritual itu, bisik Lila pelan. Guntur mendekat pelan ke foto itu. Tapi saat jarinya hampir menyentuh bingkainya, kaca bingkai itu pecah sendiri. Krek! Potongan kaca terjatuh, tapi gambar di baliknya tetap utuh. Bahkan lebih jelas, anak itu kini tersenyum. Meski senyumnya tak wajar. Senyum tipis, datar seperti dipaksakan. Namanya nggak ditulis, gumam Intan. Kepala sekolah lain semua ada nama dan tanggal. Tapi yang ini cuman foto doang. Lila menoleh ke arah meja kerja tua di pojok ruangan. Ia membuka satu laci yang tidak terkunci. Isinya penuh kertas dan berkas lama. Tapi di bagian paling bawah, ia menemukan sebuah buku tua berdebu. Buku catatan kepala sekolah. Bertahun 1996. Halaman-halamannya sudah menguning, tapi tulisan tangan di dalamnya masih bisa dibaca. Ia membolak-balik cepat, sampai menemukan halaman yang diberi tanda lipatan. Tanggal 12 Januari 1996 hari ini, kami melaksanakan uji coba pertama pemanggilan energi spiritual untuk kepentingan penjaga sekolah. Subjek yang dipilih adalah anak laki-laki yatim piatu dari panti asuhan. Kami beri dia inisial A. Anak itu menunjukkan reaksi aneh saat proses awal. Tapi, karena ritual sudah dimulai, kami lanjutkan. Pada pukul 0.3212, terjadi insiden api spontan di dalam lab. Kami kehilangan kontrol. Anak itu menghilang. Tapi, kami yakin rohnya belum pergi. Guntur membanting buku itu ke meja. Ini gila, mereka korbankan anak kecil demi keamanan sekolah. Lila menggenggam boneka lusuh di tangannya lebih erat. Ia melihat kembali ke foto. A, berarti itu namanya. Atau inisialnya. Vina mulai menggigil. Tadi kan tulisannya. Beri dia nama. Kita harus kasih nama buat dia, supaya tenang. Intan geleng-geleng. Kalau itu jebakan, kalau kita malah makin mengikat dia ke dunia ini. Brakak! Pintu ruang guru bergetar hebat, seolah ada yang menghantam dari luar. Suara tawa kecil terdengar. Seperti anak-anak tertawa, tapi pelan dan menyakitkan. Hai hihi, braka, braka. Kaca jendela retak. Rizky langsung ambil kursi dan bersiap. Tapi Lila punya ide lain. Kalau dia ingin dikenal, ingin dikenang, kita lakukan. Ia berdiri di tengah ruangan, meletakkan boneka di atas meja, dan menatap lurus ke arah pintu.
Kalau kamu hanya ingin dikenang, kami beri kamu nama, biar kamu nggak terlupakan. Semua terdiam, bahkan suara di luar pun berhenti. Namamu adalah Ari. Mulai sekarang kamu bukan anak tak bernama lagi. Detik berikutnya, lampu padam total. Semuanya gelap. Lalu, terdengar suara langkah kecil masuk ke ruangan. Pelan. Satu persatu. Tap, tap, tap. Senter HP Lila menyala sendiri. Dan di tengah cahaya lemah itu, mereka melihatnya. Seorang anak kecil, usia sekitar 7 tahun. Seragam SD putih abu-abu, rambut acak-acakan, mata sayu. Ia berdiri di samping meja, menatap boneka lusuhnya. Lila menelan ludah. Ari, anak itu perlahan mengangguk. Lalu ia angkat bonekanya, memeluknya erat dan berkata pelan, "Terima kasih." Dan tubuhnya mulai memudar, seperti kabut yang tertiup angin, perlahan menghilang. Tapi sebelum hilang sepenuhnya, ia menatap Lila. "Masih ada satu lagi." Lila mengernyit. "Apa maksudmu?" "Yang membuatku terjebak. Masih ada. Di sekolah ini." Dan anak itu menghilang sepenuhnya. Lampu menyala kembali. Pintu ruang guru kini terbuka sendiri. Lila menarik napas panjang. Semua terduduk lemas. Tapi hati Lila belum tenang. Jika benar yang Ari katakan, berarti masih ada seseorang atau sesuatu yang menjaga ikatan arwah itu, dan itu masih ada di sekolah ini. Langit di luar masih gelap. Waktu di jam dinding ruang guru menunjukkan pukul 03.37. Setelah sosok Ari menghilang, suasana sempat tenang. Lampu menyala, angin berhenti, tidak ada lagi suara ketukan atau tawa pelan, tapi Lila tidak merasa lega. Perkataan terakhir Ari terus berputar di kepalanya. Yang membuatku terjebak masih ada di sekolah ini. Ia tahu, urusannya belum selesai. Lila berdiri pelan dan menatap teman-temannya. "Kalian boleh pulang kalau mau, tapi aku harus tahu siapa yang membuat ritual itu tetap hidup." Guntur berdiri mendekat. "Gila lo Lil, tapi aku ikut." Vina menarik napas dalam. "Aku juga udah terlanjur kebawa, sekalian dituntasin." Intan masih ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Aku nggak mau sendirian." Rizky hanya berkata, "Asal kita nggak harus manggil hantu lagi." Mereka mulai menyisir bagian belakang sekolah. Bangunan paling tua yang katanya dulu adalah ruang guru zaman Belanda. Lorong-lorongnya sempit, lantainya dingin, dindingnya retak-retak dan ditumbuhi jamur. Bau kayu lapuk dan tanah basah memenuhi udara. Di ujung lorong mereka menemukan sebuah pintu besi, terkunci dengan rantai dan gembok besar. Namun, di lantai tepat di depan pintu ada bekas lilin hitam yang baru saja dipakai. Masih hangat, masih berasap. Seseorang baru saja melakukan sesuatu di sini. Guntur mengangkat gembok. "Ini baru, gak mungkin sisa dari zaman dulu." Lila menunduk, melihat simbol kecil terukir di bawah pintu. Simbol sama seperti yang ditemukan di lab lama. Pintunya dilindungi simbol. Ini bukan sekadar ruangan biasa. Lila berdiri dan menoleh ke teman-temannya. Kalau benar masih ada yang menjaga ritual ini, dia pasti tahu soal pintu ini. Mereka memutuskan kembali ke ruang administrasi. Di sana ada daftar guru dan staf yang masih aktif. Vina membuka laci arsip. Di dalamnya tertata rapi dokumen kepegawaian, tapi ada satu map yang sudah kusut, bertuliskan tangan, "Personel khusus ruang 7." Mereka membukanya. Di dalamnya ada foto seseorang, pria tua, berkacamata tebal, wajahnya datar, tidak asing. Ia adalah Pak Purwo, petugas kebersihan sekolah. Orang yang setiap hari menyapu lorong, selalu lewat tanpa bicara, dan sering terlihat duduk diam di depan lab lama. Di bawah fotonya tertulis, nama Purwo Santosa, tahun masuk 1992, status
pegawai tetap non-akademik, juru kunci lab lama. Mereka semua membeku. Juru kunci, bisik Intan. Dia tahu semua tentang ritual itu, gumam Lila. Brak, pintu ruang arsip tertutup sendiri. Dan dari atas lemari jatuh sebuah kunci tua. Kunci besi panjang berat, dan di gagangnya terukir angka 7. Guntur mengambilnya. Kayaknya ini kunci pintu besi tadi. Lila mengangguk. Ayo, sekarang kita buka ruang 7. Mereka kembali ke lorong belakang. Dengan tangan gemetar, Guntur memasukkan kunci ke gembok. Klik, gembok terbuka, rantai dijatuhkan. Mereka mendorong pintu perlahan. Udara dari dalam ruangan langsung menerpa wajah mereka. Dingin dan berbau anyir. Ruangan itu gelap, hanya senter HP sebagai penerang. Di dalamnya terdapat meja altar. Di atasnya foto-foto siswa yang pernah hilang. Semua dalam bingkai kayu. Di bawah tiap foto ada tulisan tangan. Tumbal pertama, tumbal kedua, tumbal ketiga, dan seterusnya. Ada 10 bingkai, dan tempat kosong untuk bingkai ke-11. Lila gemetar. Ini bukan cuma soal Ari, ini udah jadi siklus. Di belakang altar tergantung jubah hitam, dan di bawah meja ada buku besar, buku ritual, sampul kulit penuh noda hitam mengering. Lila membukanya. Halaman pertama tertulis nama Purwo Santosa, pewaris ritual penjaga. Brak, suara dari luar ruangan. Mereka semua menoleh. Senter Lila mengarah ke pintu. Seseorang berdiri di sana. Wajahnya keriput, matanya tajam. Rambutnya putih, seragam abu-abu lusuh. Tangan kanan memegang sapu. Tangan kiri menggenggam bingkai kosong. Pak Purwo, kenapa kalian masuk ke ruang ini? Pak Purwo berdiri di ambang pintu ruang 7. Tatapannya tajam. Di tangan kirinya ia membawa bingkai kosong. Tangannya gemetar tapi bukan karena ketakutan, melainkan kemarahan. Kenapa kalian masuk ke sini? Tanyanya dengan suara berat dan dalam. Tak ada yang menjawab. Lila mencoba tetap tenang, meski lututnya sudah lemas. Kami hanya ingin tahu kebenaran, ucapnya pelan. Pak Purwo menatap lurus ke arah Lila. Sudah terlalu banyak yang ikut campur urusan ini. Aku sudah menjaga ritual ini selama lebih dari 20 tahun. Semuanya demi menjaga sekolah ini tetap utuh. Rizky maju satu langkah. Dengan mengorbankan nyawa siswa, Pak Purwo menunduk. Senyum tipis menyimpang dari wajahnya. Tidak semua bisa kamu pahami, nak. Arwah itu bukan seperti yang kalian kira. Mereka butuh tempat, butuh pengikat. Kalau tidak, mereka akan menyerang siapa saja. Lila mengangkat boneka lusuh milik Ari. Kami sudah bantu dia. Dia sudah pergi dengan tenang. Pak Purwo tertawa kecil, suaranya serak. Kalian kira selesai hanya dengan satu anak? Hah, mereka ada lebih dari satu. Dan kalian sudah membangunkannya. Braka. Dari dalam ruang 7, altar mulai bergetar. Bingkai-bingkai foto berjatuhan satu persatu. Guntur menarik Lila. Lil, kita harus keluar dari sini sekarang. Tapi pintu tertutup sendiri. Kunci besi melayang dan mengunci dari luar. Seolah ada tangan tak terlihat yang mengatur semuanya. Pak Purwo berjalan pelan masuk ke ruangan. Langkahnya lambat, tapi pasti. Kalian sudah terpilih, sudah dipanggil masuk ke dalam lingkaran. Maka satu di antara kalian tetap harus jadi penjaga selanjutnya. Ia menunjuk Lila. Dan kau sudah melihat masa lalu, sudah menyentuh benda pengikat. Kau paling cocok. Lila mundur. Aku gak mau nerusin ini salah, ini semua salah. Pak Purwo mendekat lebih jauh, tapi tiba-tiba tangannya terbakar. Api kecil muncul dari telapak tangan kanannya, lalu merambat ke lengan. Ia menjerit, "Arg, apa ini?" Lila menatap boneka di tangannya. Boneka itu mengeluarkan asap.
dan simbol merah mulai menyala di dadanya. "Ari, kamu bantu kami, ya?" bisik Lila lirih. Api itu membesar, membungkus tubuh Pak Purwo. Ia jatuh ke lantai, menggeliat kesakitan. "Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan." Lalu, tubuhnya hancur jadi abu. Angin bertiup dari jendela yang terbuka sendiri. Abu itu terbawa pergi, meninggalkan hanya bingkai kosong yang kini terbakar sendiri di lantai. Lampu ruangan berkedip, lalu padam, dan hening. Beberapa detik kemudian, pintu ruang 7 terbuka sendiri. Udara hangat masuk. Tidak ada lagi hawa dingin. Tidak ada suara-suara aneh. Tidak ada bayangan hitam. Hanya keheningan. Lila memeluk boneka erat. Ia menangis. Air mata lega, tapi juga sedih. "Semuanya udah selesai, ya?" Vina mendekat. "Kayaknya iya." Intan mengangguk. Akhirnya, Reski menatap altar yang kini kosong. "Tapi, semua ini nggak akan pernah bisa kita ceritakan ke orang luar, ya?" Guntur tersenyum pahit. Siapa juga yang percaya? Mereka semua keluar dari ruang 7. Langit mulai terang. Fajar menyingsing di balik gedung tua SMA Tanjung Merah. Burung-burung mulai berkicau. Seolah sekolah itu akhirnya bisa bernapas lega. Tapi sebelum mereka benar-benar meninggalkan lorong itu, Lila menoleh sekali lagi ke ruang 7. Dan ia melihat sesuatu. Di tembok belakang ruangan, kini terukir tulisan besar berwarna merah tua. Tidak ada yang selesai, hanya tertunda. Langit sudah mulai cerah. Warna jingga muda menyelinap di balik pepohonan tinggi yang mengelilingi SMA Tanjung Merah. Burung-burung mulai berkicau. Suara jangkrik perlahan menghilang. Tapi di hati Lila, masih ada sesuatu yang menggantung. Mereka sudah meninggalkan ruang 7. Tubuh Pak Purwo telah lenyap terbakar. Namun tulisan merah besar di dinding itu masih terbayang di benaknya. Tidak ada yang selesai, hanya tertunda. Kata-kata itu seperti kutukan, seperti peringatan, seperti janji bahwa ini belum usai. Setibanya di aula, suasana sekolah kembali normal. Siswa-siswa MPLS terlihat terbangun perlahan, menguap, menggosok mata. Mereka semua tidak sadar apa yang terjadi semalam, seolah tidak pernah ada apapun. Tidak ada laboratorium, tidak ada boneka, tidak ada Pak Purwo. Lila dan teman-temannya saling berpandangan. "Jadi, mereka semua nggak ngalamin?" tanya Vina. Guntur menjawab, "Atau mungkin cuman kita yang dipilih buat ngalamin semua ini." Intan menggigil. "Kenapa harus kita?" Rizky hanya diam, matanya kosong. Ia duduk di sudut aula sambil menatap jendela. Lila menatap boneka Ari yang masih ia pegang. Kini, boneka itu tampak damai, tak ada cahaya, tak ada panas, hanya boneka usang biasa. Ia memasukkannya ke dalam tas, lalu berdiri. "Kita nggak bisa tinggal di sini," ucap Lila. "Setidaknya, aku nggak bisa." Setelah kegiatan MPLS selesai, Laila menemui kepala sekolah. Ia bertanya tentang Pak Purwo. Namun, Pak Purwo, kepala sekolah mengerutkan dahi. "Kami tidak punya pegawai bernama itu, setidaknya tidak sejak saya di sini." Laila menelan ludah. "Berarti Pak Purwo itu siapa?" Kepala sekolah mengangguk sopan. "Mungkin kamu salah orang. Tidak ada staf seperti itu di daftar kami sejak 2001. Tahun yang sama dengan kematian terakhir dalam catatan ritual. Hari berganti. Lila dan teman-temannya kembali menjalani hari-hari sekolah seperti biasa. Namun mereka semua tahu sesuatu telah berubah. Malam hari, Lila duduk sendirian di kamar kos. Di atas meja, ia membuka kembali buku ritual yang sempat ia ambil dari ruang 7 sebelum pergi. Di halaman belakang, ada tulisan tangan yang berbeda. Tulisan itu baru, masih basah, seolah ditulis beberapa jam lalu.
Jika arwah tidak dijaga oleh penerus, maka ia akan kembali saat angka waktu menunjukkan 03,12. Maka dari itu, si pelihat harus tetap menjaga. Walau tidak melanjutkan ritual, ia akan melihat semuanya kembali. Lila menutup buku itu perlahan. Nafasnya berat. Ia tahu, ini belum akhir. Malam berikutnya, pukul 03.212, Lila terbangun dari tidur. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia meraih HP. Layar menyala. 3 Desember. Dan di cermin kamarnya tampak pantulan seorang anak kecil, tersenyum, memegang boneka yang sama. Bukan Ari, tapi anak lain. Lila mundur pelan. Matanya membelalak. Sebuah suara pelan terdengar di telinganya. Kamu bisa lihat aku juga, kan? Jam 3:12, Lila berdiri di depan cermin, membeku. Di balik pantulan kaca, sosok anak kecil masih berdiri, tersenyum. Namun wajahnya berbeda dari Ari. Kulitnya lebih pucat, rambutnya lebih panjang, dan matanya kosong. Lila tak bisa bersuara. Anak itu melangkah 1 kali maju, tapi kakinya tidak terdengar. Ia hanya ada di pantulan, bukan di dunia nyata. Lalu mulut anak itu bergerak, tanpa suara. Tapi Lila bisa membaca gerak bibirnya. Namaku Gani. Sekujur tubuh Lila merinding. Bukan satu, masih ada yang lain. Ritual itu tidak memanggil satu arwah, tapi lebih dari satu. Keesokan harinya, Lila memutuskan untuk menghubungi Guntur, Vina, Intan, dan Rizky. Mereka bertemu diam-diam di perpustakaan sekolah. Lila menceritakan apa yang ia lihat. Vina langsung pucat. Aku juga mimpi yang sama, anak kecil, tapi bukan Ari. Namanya Gani. Rizky menimpali. Dia muncul di mimpiku juga. Duduk di pojok kamar, nunduk, tapi tiba-tiba nangis. Terus dia bilang, "Kenapa aku ditinggal sendirian?" Intan mulai menangis pelan. "Aku takut, Lil. Aku pikir semua ini udah selesai." Lila mengeluarkan buku ritual dari tasnya. Ia membuka halaman yang penuh coretan tinta hitam. Di sana ada daftar nama-nama dengan inisial, dan setiap nama dicoret kecuali 2 huruf yang belum dicoret. A-G, Ari, dan Gani? Tanya Guntur pelan. Lila mengangguk. Sepertinya mereka bagian dari satu kelompok anak-anak. Entah dari mana, mungkin dari panti asuhan yang sama. Mungkin semuanya dikorbankan. Vina melihat satu halaman yang berbeda. Ada gambar tangan melingkari sebuah simbol dengan tulisan, "Ritual penuh hanya akan berakhir jika semua roh berhasil disebut namanya dan dibebaskan dari wadah." Guntur menatap boneka lusuh di atas meja. Ari punya boneka. Kalau Gani juga terjebak, kita harus cari miliknya juga. Intan menghela napas. Tapi, di mana? Malam itu, Lila mencoba melakukan mediasi. Ia duduk sendirian di ruang kelas kosong, meletakkan boneka Ari di atas meja, lalu menyalakan 1 lilin. "Ari, kalau kamu masih bisa mendengar, tolong bantu kami. Kami tahu Gani belum tenang." Ruangan hening, tak ada angin, tak ada suara. Lilin menyala dengan api yang stabil, tapi tiba-tiba api lilin bergerak sendiri, menunjuk ke satu arah, ke arah ruang musik lama. Lila langsung ke sana. Lorong menuju ruang musik sepi dan gelap. Ruangannya sendiri tertutup debu dan peralatan tua. Namun di sudut rak, Lila melihat sebuah kotak kayu kecil. Ia membuka kotaknya pelan-pelan, dan di dalamnya sebuah seruling kayu tua, retak, dengan ukiran huruf J di ujungnya, dan pita biru yang memudar. Saat ia menyentuhnya, kegelapan menyelimuti pandangannya. Lila berdiri di tengah hutan. Malam, kabut tebal, suara anak-anak menangis dari berbagai arah. Ia memanggil, "Gani, kamu di sini?" Dari balik pepohonan muncul seorang anak laki-laki. Seragamnya lusuh, wajahnya penuh tanah. Di tangannya seruling, tapi berbeda dari Ari. Gani tidak tersenyum.
Ia menunjuk Lila. Kenapa aku nggak dibawa pulang? Aku juga nunggu. Aku juga pengen. Tidur tenang. Lalu tubuhnya bergetar, matanya berubah merah. Dan dari tanah, muncul tangan-tangan kecil yang menarik kaki Lila. Jangan pergi dulu, teman-temanku juga mau ketemu. Lila menjerit dan terbangun di kelas. Seruling masih ada di tangannya, tapi sekarang warnanya berubah jadi hitam kelam. Di gagangnya, huruf G menyala merah, dan suara Gani terdengar di telinganya. Masih ada 5 lagi. Pagi itu mata Lila sembab. Ia tidak tidur semalaman. Suara Gani masih terdengar jelas di telinganya. Masih ada 5 lagi. Dia mencoba menenangkan diri, tapi hatinya tahu, ritual ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Di perpustakaan, Laila duduk bersama Guntur, Vina, Intan, dan Rizky. Di meja mereka, terbuka buku ritual, boneka Ari, dan seruling Gani. Semua benda itu kini mengeluarkan hawa dingin meski tak terlihat oleh orang lain. Guntur menunjuk halaman terakhir di buku ritual. Ada simbol lingkaran besar. Di dalamnya, 8 titik mengelilingi 1 titik pusat, 8 arwah, 1 pengikat. Di bawahnya, tercatat inisial yang mulai mereka pahami. A, Ari G, Gani S, D, N, question mark II, K, question mark M. 7 anak dikorbankan, ucap Lila pelan. 1, sebagai penjaga utama, yang jadi pusat dari semuanya. Vina menggigit bibir, dan kita baru nemu 2. Rizky menggeleng. Kita nggak sanggup kalau semuanya harus dilepas satu persatu kayak gini. Kita bukan paranormal. Intan menatap lantai. Atau kita butuh bantuan dari orang yang pernah terlibat. Semua menoleh padanya. Siapa maksudmu? Intan menghela napas. Ibuku dulu alumni sekolah ini, angkatan 96, tahun yang sama kayak awal ritual dimulai. Hari itu juga mereka menemui Ibu Intan di rumah. Seorang perempuan separuh baya, wajahnya kalem tapi terlihat kaget saat mendengar cerita mereka. Ritual itu masih ada? Tanyanya dengan suara serak. Bu, kami nemu buku ini, boneka, dan 2 nama anak, Ari dan Gani. Wajah Ibu Intan pucat. Ia duduk perlahan di kursi dan menggenggam tangan anaknya. Kalian harus pergi dari sekolah itu. Tapi kenapa? Desak Lila. Ibu Intan menghela napas panjang. Dulu, kami punya guru kimia, Pak Bahar. Orangnya sangat tertutup. Ia percaya bahwa sekolah perlu penjaga. Ia dan beberapa guru tua lainnya diam-diam melakukan ritual. Dan anak-anak dari panti asuhan dipilih, diiming-imingi mainan, makanan, dan diajak ke kemah spiritual di ruang bawah lab lama. Kami tahu, tapi kami diam. Air mata Ibu Intan mulai jatuh. Aku dulu pernah dengar suara anak menangis di malam hari, tapi aku takut. Kami semua takut. Malam harinya, Lila kembali ke kamar kos. Ia membuka halaman kosong di buku ritual dan menulis 7 huruf inisial yang tersisa. Tiba-tiba, listrik padam, kamar gelap, dan di dinding mulai muncul goresan-goresan merah, seperti dicakar dari dalam. SDNIKM satu persatu muncul sendiri, lalu terdengar suara anak-anak bersahutan. Aku di sini, aku belum tidur, aku belum pulang, aku masih ingat sekolah itu. Lalu, diam, hening, dan di meja, boneka Ari dan seruling Gani bergetar sendiri. Di antara mereka, muncul benda baru, sebuah pita rambut berwarna ungu, lusuh, dengan inisial S di bordir kecilnya. Lila menutup matanya pelan. Ia tahu, yang ketiga sudah datang. Pita rambut ungu itu kini tergeletak di meja, lusuh, berdebu, tapi di ujungnya terbordir 1 huruf S, inisial dari arwah ketiga. Lila hanya menatap benda itu dalam diam. Ia tahu, 7 roh belum akan pergi dengan damai. Mereka semua harus dibebaskan.
satu persatu. Dan ia sudah terlalu jauh untuk mundur. 2 hari kemudian sekolah kembali seperti biasa. Namun Lila dan teman-temannya tidak bisa bersikap normal lagi. Mereka tahu ada dunia lain yang tak kasat mata tapi terus hidup di balik tembok sekolah tua ini. Setiap malam Lila menunggu. Ia tahu roh berikutnya akan datang dengan cara mereka sendiri. Dan benar saja, pukul 3:12, tepat seperti sebelumnya, ia terbangun. Di cermin, muncul bayangan seorang anak perempuan. Rambutnya panjang, terikat pita ungu, wajahnya penuh luka, tapi tatapannya kosong. Ia tidak menakutkan, ia terluka. Namaku, Santi. Lila perlahan mengangguk. Aku tahu kamu, aku di sini buat bantu kamu. Tapi Santi tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah luar jendela. Lila melihat ke sana. Di bawah cahaya bulan, di halaman sekolah, tampak 6 anak kecil berdiri membentuk lingkaran. Satu tempat masih kosong. Yang ketujuh belum muncul. Dan di tengah lingkaran mereka ada sosok tinggi besar. Wajahnya tidak jelas, tapi auranya berbeda, mengerikan. Santi berbisik. Itu yang menjagaku, yang membuat kami semua tak bisa pulang. Lila menutup mata. Ia tahu malam ini harus diakhiri. Ia bangkit dari kasur, membawa boneka Ari, seruling Gani, dan pita Santi. Ketiganya ia bawa ke aula sekolah. Ia menyalakan 7 lilin, membentuk simbol bintang seperti yang dulu dilihat di lab lama. Ia duduk di tengah lingkaran dan memanggil mereka. Ari, Gani, Santi, dan kalian yang lainnya, aku tahu kalian masih ada. Angin tiba-tiba berhembus kencang ke dalam aula, lampu padam, lilin tetap menyala. Satu persatu anak-anak itu muncul. 7 sosok, 7 wajah, 7 cerita. Mereka berdiri melingkari Lila. Di belakang mereka, sosok tinggi besar yang tadi dilihat dari jendela muncul perlahan. Suaranya berat, seperti datang dari bawah tanah. Jangan ganggu mereka, mereka milikku. Lila menatap sosok itu. Meski tubuhnya gemetar, ia tidak mundur. Mereka bukan milik siapa-siapa. Mereka hanya anak-anak yang ingin pulang. Sosok itu meraung, ruangan bergetar, bayangan gelap menyelimuti seluruh aula. Tapi anak-anak itu mulai mendekat ke Lila. Satu persatu mereka menyentuh benda yang berkaitan dengan mereka. Ari memeluk bonekanya. Gani meniup seruling. Santi memegang pitanya. Anak keempat mengangkat kertas gambar. Anak kelima meraih kalung. Anak keenam memeluk bantal kecil. Anak ketujuh menangis sambil menunjuk ke arah sosok besar itu. Lila sadar, anak ketujuh adalah pusat dari semuanya. Ia bukan korban. Ia adalah penjaga, anak pertama, yang dimanipulasi. Lila menatap anak itu. Kamu boleh pergi, kamu gak harus menjaga mereka lagi. Anak itu mendekat, wajahnya penuh luka, tapi matanya berkaca-kaca. Kalau aku pergi, siapa yang akan menjaga mereka? Lila tersenyum. Dengan lembut, ia menjawab, biar aku yang jaga. Tapi bukan untuk menahan kalian di sini, tapi buat bantu kalian pulang. Anak itu memeluk Lila, dan satu persatu semua roh mulai menghilang, meninggalkan cahaya kecil yang hangat. Sosok besar tadi berteriak terakhir kalinya, lalu hancur seperti debu, hilang selamanya. Pagi pun datang. Lila masih duduk di aula, sendirian tapi damai. Di tangannya, 7 benda peninggalan itu berubah menjadi abu, terbawa angin pagi. Hari-hari berlalu. Sekolah tetap berdiri, tapi lap lama kini dibongkar total. Ruang 7 sudah tidak ada, dan tak ada lagi siswa yang hilang. Namun, Lila menyimpan satu benda terakhir di kamarnya, sebuah buku ritual, kosong. Tapi di halaman terakhirnya, tertulis tangan kecil, samar, terima kasih sudah menemani kami pulang.
Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Tapi ingat, cerita ini bukan sekadar fiksi. Di luar sana masih banyak sekolah tua yang menyimpan rahasia dan ritual yang tak pernah benar-benar ditutup. Kalau kamu pernah mengalami kejadian serupa, tulis di kolom komentar. Karena bisa saja pengalamanmu adalah bagian dari cerita berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena setiap minggu kita akan kembali dengan cerita yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih nyata dari yang kamu bayangkan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan hati-hati kalau kamu terbangun tengah malam dan mendengar ketukan dari dalam lemari.